Salam suara. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Luar biasa Bapak Ibu, seorang kiai, yaitu Kiai Buya Sakur, yang sudah ngetop lah, terkenal lah, bolehlah kita katakan, karena pernyataan-pernyataan beliau yang luar biasa Bapak Ibu, yang mampu menyeberang daripada doktrin-doktrin agama atau doktrin-doktrin yang sudah dibentuk lama. Dia mampu bernarasi berbeda Bapak Ibu. Itu diakibatkan oleh kejujuran yang timbul daripada dirinya, atau boleh dikatakan renungan atau pengkajian sebagaimana manusia itu ada, insani itu ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita saksikan pernyataan beliau yang luar biasa ini. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ya Bapak Ibu, kita sudah saksikan tadi pernyataan beliau yang mengatakan jangan takut murtad. Itu highlight daripada pernyataan beliau. Apa yang membuat pernyataan beliau demikian? Kalau kita melihat dan menyaksikan pernyataan beliau ini dilatari oleh pengalaman spiritual atau pengetahuannya secara pribadi Bapak Ibu. Beliau ini orang yang luar biasa Bapak Ibu ya. Lama di Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa Bapak Ibu, melanglang buana. Artinya pengalaman beliau sudah banyak tentang melihat dan realita digabungkan ke spiritual yang sudah beliau ketahui. Jadi dia membuat kesimpulan seperti itu, membuat pernyataan seperti itu ada dasarnya melihat realita yang terjadi. Bahkan beliau tadi mengaitkan dengan Gus Dur, yang mana Gus Dur kita tahu Bapak Ibu ya, boleh kita dibilang guru bangsa. Kalau saya sendiri malah lebih lagi menyatakan beliau itu Gus Dur itu. Gus Dur itu boleh saya katakan ya, yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak mementingkan dirinya, kepentingannya sudah selesai. Dan bahkan itulah yang semestinya. Dahulu orang-orang yang kita sebut terhormat itu berbeda dengan orang-orang dewasa ini Bapak Ibu. Dahulu kita bilang orang-orang terhormat itu yang mau mengurusi orang lain, yang tanpa memperdulikan urusannya sendiri, demi kedamaian, kebaikan, kebahagiaan orang lain, mau dia melakukannya padahal dia kekurangan Bapak Ibu. Banyak itu orang-orang dahulu itu, orang-orang terhormat dahulu itu. Bahkan bapak saya pun melakukannya Bapak Ibu, walaupun secara dalam skala kecil, sebagai dia panutan di kampungnya. Bahkan dia sepertinya kurang mementingkan pekerjaannya,
yang mana beliau itu petani, bahkan mengurusi orang untuk berdamai. Ada pertikaian di sana, dia mengurusi itu, bahkan mau berhari-hari mengurusi adat istiadat, ya sesuai dengan pengetahuannya Bapak Ibu. Bahkan pekerjaannya tinggal ladangnya, jadi nggak diurus begitu Bapak Ibu. Jadi tapi dewasa ini Bapak Ibu, kita lihat orang terhormat itu ya banyak duitnya. Karena tadi sekarang ini berubah Bapak Ibu cara melihat atau memandang orang lain. Saya melihat beliau ini orang terhormat Bapak Ibu. Orang terhormat itu jujur dengan dirinya, dan beliau ini menyeberang daripada doktrin atau dogma. Dia mau kehendak Tuhan ada di diri manusia. Makanya dia suruh jangan takut murtad, pelajari, jangan terkungkung. Karena kita manusia, kita perlu Tuhan, kita yang perlu Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu tak perlu kita. Jadi pelajari, tahui, terus renungkan, baru implementasikan dalam hidup. Karena goalnya sebenarnya beragama itu untuk kebaikan. Sebagaimana karena saya juga orang Kristen, diajarkan. Namun walaupun saya bilang Kristen Bapak Ibu ya, memang agak susah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti di pengucapan doktrin orang Kristen untuk berdoa, karena kesimpulan doa orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus pada hal ini, Yesus sebagai tokohnya di agama Kristen mengatakan, saya kutip sedikit kata-katanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu ya, dua ini apa yang dimaksud datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga? Maksudnya mau menarik surga ke bumi. Apa yang dimaksud menarik surga ke bumi? Karena kehendak surgawi itu ialah damai sejahtera, tidak ada lagi pertikaian, menolong sesama. Itulah kehendak ilahi. Jadi Tuhan itu untuk manusia Bapak Ibu, jangan dibalik. Tuhan itu untuk manusia, bagaimana kita damai saling mengasihi, tidak ada pertikaian, tidak ada ratap tangis, duka lara. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk manusia. Jadi untuk kebaikan manusia. Jadi kita boleh baca apa saja, setelah baca renungkan. Setelah renungkan, ambil sisi positifnya yang berguna untuk kemanusiaan itu sendiri, baru lakukan. Beliau ini sangat berkata jujur Bapak, dan saya pun berharap demikian. Kita terdoktrin oleh agama Bapak Ibu. Agama itu pengelompokan, sebab Tuhan tidak mengajarkan agama. Tidak ada Tuhan mengajarkan agama, mengelompok-ngelompokkan manusia. Yang ada orang percaya atau tidak percaya, dan melakukan dengan yang tidak melakukan. Bukan agama. Agama itu buatan manusia Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak ada membuat kita mengelompokkan. Karena Bapak Ibu, kita bisa lihat karena pengelompokan oleh agama. Bahkan saya sendiri berkata, jika boleh di Indonesia tidak beragama, saya tidak beragama. Jangan dibuat identitas agama di KTP saya. Biarlah masing-masing itu menyembah Tuhan yang dia percaya. Biarkan yang mana Tuhan yang diyakini.
sampai kepada pengujian Tuhan itu sendiri secara pribadi Bapak Ibu ya. Lakukanlah, karena Tuhan itu, semua agama saya merasa Tuhan itu adalah goib atau roh yang tidak terlihat. Bagaimana kamu merasakan? Lakukanlah dengan caramu. Bagaimana kamu merasakan kalau Tuhan itu ada, berkarya dalam dirimu? Atau seperti, karena saya Kristen Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, ujilah aku katanya. Dalam doa aku uji, nyatakan dirimu, aku mau lihatmu sekarang. Lakukan Bapak Ibu, tantang secara pribadi. Karena dia berkata, ujilah aku. Karena begini Bapak Ibu ya, pikiran atau iluminasi manusia itu sejak zaman dahulu kala sudah menyatakan bahwasanya ada Tuhan, ada pencipta langit dan bumi. Mengarah ke situ dulu Bapak Ibu ya, karena semua manusia itu tahu kalau bumi ini mentok di situ, ada penciptanya. Makanya mereka mencari. Bahkan kalau kita gali daripada sejarah, kalau dari arkeolog, lapisan-lapisan bumi ini ribuan tahun yang lalu, bahkan ratusan ribu tahun lalu, lapisan-lapisan bumi ini banyak yang didapat seperti fosil-fosil, artefak-artefak penyembahan di zaman dulu. Bahkan dibuat dari bentuk patung lah, apapun itu, semua mengarah karena dia mencari Tuhan. Siapa sih pencipta langit dan bumi ini? Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memang belajar, karena sejatinya kita itu manusia. Manusia itu berpikir. Jangan mau didoktrin. Biarlah kita yang mendoktrin diri kita sendiri. Sebenarnya beragama itu tak penting Bapak Ibu. Doktrin-doktrin itu membuat pengotak-ngotakan. Apalagi ritual-ritual yang dipamerkan. Ritual itu pribadi Bapak Ibu. Seperti berdoa. Tuhan juga berkata, jika kamu berdoa, kuncilah kamarmu. Karena berdoa itu mau berbicara kepada Dia secara roh. Kepada umat Kristen juga, seperti di Matius 6 ayat 5 atau 5 ayat 6. Jangan berdoa seperti orang munafik yang berdiri sambil berdoa di tempat-tempat ibadah, di simpang-simpang jalan. Apa maksudnya situ Bapak Ibu? Pamer. Beribadah kok pamer? Beribadah kepada siapa? Kalau dia pamer berarti pada manusia. Bapak Ibu, berdoalah kamu di tempat sepi, di tempat yang tidak terlihat. Karena hanya Tuhanmu lah yang mau melihatnya. Itu dari sisi pernyataan-pernyataan Tuhan. Karena hanya mau kepada Dia. Jangan seperti orang munafik Bapak Ibu. Dewasa ini kan, beragama ini kan kemunafikan yang terjadi Bapak Ibu. Buat baju lah, apalah, jas lah, ini segala macam lah, baju koko lah, baju setengah atas. Bukan menyinggung Bapak Ibu ya. Sebenarnya itulah yang kenyataan yang kita bicarakan. Jadi jauh daripada urusan rohani atau batiniah itu sendiri. Yang selalu digembar-gemborkan adalah euforia beragama, dogma-dogma beragama. Padahal lari daripada tujuan beragama atau goalnya itu sendiri, yaitu tadi kedamaian. Bapak Ibu, mau agama apapun, kalau dibilang sudah beragama, doktrin-doktrin, dogma-dogma, ritual-ritual akan dipamerkan sebegitu rupa. Pamerkanlah apa yang kamu buat. Dari buahnya lah kamu mengenalnya. Apa maksudnya itu, Bapak Ibu? Bagaimana
Bagaimana itu? Dari buahnya lah kamu mengenalnya. Jika kamu berguna bagi orang lain, bagaimana berbuat kepada Tuhan Bapak Ibu? Berilah aku makan jika aku lapar katanya. Beri aku minum jika aku haus. Jika dia meminta bajumu, kasihlah jubahmu. Maksudnya kasih yang terbaik. Masa Tuhan lapar Bapak Ibu? Tuhan haus? Jadi yang dimaksud di situ apa? Berikanlah kepada orang yang kecil itu. Itu sudah kamu berbuat kepadaku, kata Yesus. Itu maksudnya. Siapa itu orang kecil? Yang membutuhkan, yang kehausan, yang kelaparan. Itu yang dimaksudkan. Jumpailah orang yang teraniaya, yang sedih hati. Bahkan disuruh berkunjung ke penjara, ke rumah sakit. Lihat orang yang sakit, doakan mereka. Sedapat mungkin pun berdoa pun di rumah sakit di situ. Tutup. Supaya kamu betul-betul murni atau serius, bukan pamer kamu di situ. Kalau ada gordennya, tutup gordennya itu. Berdoalah kamu dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti melakukannya jika niatmu memang untuk Tuhan. Tapi kalau kamu pamer, saya nggak yakin tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Pamer-pamer itu hanya untuk kebutuhan manusia, bukan untuk Tuhan. Tak ada pamer yang dilandasi oleh kejujuran atau keikhlasan dari hati. Tapi jika pun demikian, ada orang lain, karena dewasa ini sudah banyak internet atau media atau kamera, ada orang yang memoto atau memvideokan kamu yang bukan dari keinginanmu, itu kamu masih layak. Yang bukan dari keinginanmu. Tapi kalau kamu sudah berkeinginan membuat media sosial untuk kamu berdua melakukan riak Bapak Ibu ya, riak, sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi belajarlah, karena Tuhan itu untuk kita, untuk manusia. Pelajari apapun, lihat, renungkan, resapi, olah dalam pikiranmu, lalu lakukan prakteknya untuk kebahagiaan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam suara.